Sudah ada koresponden CNN Indonesia Gita Gowinda di Surabaya, Jawa Timur. Gita, jika Risma ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, mau tidak mau Risma harus maju dalam pertarungan Cagup Jawa Timur. Apa tanggapan Risma terkait hal ini? Ya, selamat sore Eva. Memang untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur masih dilaksanakan pada tahun 2018 nanti. Namun ternyata partai-partai yang ada di Jawa Timur ini nampaknya sudah mulai menampakkan siapa saja nama-nama tokoh yang akan maju dan akan bertanding pada Pilgub Jatim 2018. Termasuk di PDIP Perjuangan kali ini yang nantinya akan mengusung Risma dari DPC PDIP Surabaya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Pak Baktiar. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya, ini digadang-gadang Risma akan maju menjadi calon Gubernur Jawa Timur nantinya tahun 2018. Nah, ini apa yang mendasari DPC PDIP Surabaya ini untuk mengusung Risma? Ya, dari kalau mekanisme dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah sampai Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan yang ada di Kota Surabaya ini berhak kita juga mengusulkan. Karena kita juga mempunyai kader-kader yang terbaik di daerah masing-masing. Jadi di setiap provinsi, di setiap kota, kabupaten itu juga ada. Dari Banyuwangi sampai juga Pacitan kita punya. Tergantung nanti dari Dewan Pimpinan Cabang masing-masing. Jadi kalau di Kota Surabaya kami juga akan mengusulkan. Jadi kita mengusulkan nanti dalam konteks Rakerdasus, rapat kerja daerah khusus PDI Perjuangan Jawa Timur, PDI Perjuangan Kota Surabaya akan mengusulkan kadernya yang terbaik, yaitu Ibu Risma. Iya, apakah sejauh ini sudah berkomunikasi dengan Risma begitu, dan apa untuk dari pusat dan Jawa Timur dan DPC Surabaya ini bagaimana, sudah proses seperti apa, Pak? Kalau dari pusat maupun dari provinsi kita belum. Jadi ini kan yang dari bawah itu seperti apa. Jadi kami ini menjaring lebih dahulu sebelum nanti bagaimana penyaringan berikutnya. Dari kader-kader mulai pengurus anak cabang, ranting yaitu di tingkat kelurahan sampai anak ranting tingkat RW. Bahkan juga hari ini, malam ini kami juga pertemuan terus untuk mengintensifkan nanti bagaimana untuk pemilu kada serentak, khususnya kita juga dalam pemilu kada di Provinsi Jawa Timur ini Bu Risma seperti apa. Jadi kalau komunikasi secara pribadi sih belum, cuma sinyal-sinyal sudah ada. Jadi kita nggak perlu seperti ya langsung seperti itu, tapi paling enggak kita juga berharap jadi setiap daerah pun mengajukan seperti Surabaya, dan nanti juga masyarakat nanti akan berkehendak yang mana. Karena tentunya juga lembaga-lembaga survei yang kita punyai juga nanti juga akan ikut turun juga ke bawah. Jadi memang secara untuk langsung menanyakan apakah Risma ini bersedia atau tidak, ini memang belum dilakukan oleh PDI Perjuangan. Karena memang beberapa bulan yang lalu saya sempat menanyakan juga langsung kepada Ibu Risma apakah dia bersedia apabila nantinya dicalonkan menjadi Gubernur Jawa Timur. Beliau menjawab tidak ingin maju, begitu. Apa Pak respon dari PDIP dari Surabaya? Kalau secara pribadi memang iya, tapi karena ini tugas partai. Seperti Bu Risma ditugaskan di Dewan Pimpinan Pusat oleh Dewan Pimpinan Pusat sampai Dewan Pimpinan Daerah sampai Dewan yang di pusat sana, mereka juga harus berangkat karena kita penugasan sifatnya. Baik nanti di legislatif maupun di eksekutif. Di eksekutif di mana? Kalau saat ini adalah sasarannya di eksekutif Provinsi Jawa Timur, dan beliau mau tidak mau saya yakin akan bersedia. Jadi tidak ada alasan Risma untuk menolak ini ya? Ya, jadi memang seperti itu. Kita akan juga mengangkat Provinsi Jawa Timur. Kalau kita lihat permasalahan Jawa Timur seperti apa. Dan Kota Surabaya, pemimpin yang ada di Kota Surabaya itu melakukan hal yang terbaik. Kami ingin juga apa yang dilakukan Bu Risma di Kota Surabaya. Seperti pendidikan SMA, SMK ini juga kacau. Kami ingin juga daerah lain pun menikmati nantinya seperti Surabaya, yaitu wajib belajar 12 tahun agar seluruh SD, SMP, SMA, SMK juga tidak dipungut biaya apapun, maupun negeri maupun swasta. Di antaranya di bidang pendidikan seperti itu. Banyak hal juga untuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, penerangan jalan. Kami ingin juga di desa-desa itu seperti halnya di Kota Surabaya, terang benderang, karena mereka sudah memberikan kewajibannya membayar pajak penerangan jalan umum. Cuma haknya belum diberikan. Banyak hal lain juga di bidang pertanian, kami juga ingin bahwa Provinsi Jawa Timur ini benar-benar swasembada pangan. Dan yakin nanti kalau di Surabaya ini diterapkan di kota kabupaten lain melalui
Bu Risma nanti dicalonkan ini, saya yakin Jawa Timur juga akan luar biasa. Tapi bagaimana dengan hasil dari survei internal yang katanya Risma ini suaranya cukup tinggi begitu. Jika dibandingkan dengan contohnya saja Saifullah Yusuf yang nantinya akan maju dengan diusung oleh PKB. Ada juga nama muncul seperti halnya Khofifah Indar Parawansa. Bagaimana posisi Risma di antara pesaing-pesaing ini? Ya, jadi kami maju ini ingin PDI Perjuangan memimpin untuk kesejahteraan rakyat Jawa Timur. Jadi tidak main-main yang diajukan, juga kita mempunyai survei internal. Survei internal ini ternyata Bu Risma dapat diterima dan elektabilitasnya tinggi di kota kabupaten lain, baik mulai dari Banyuwangi, Situbondo, sampai Pasuruan, sampai Tulungagung, Pacitan, dan sekitarnya, ternyata suara Bu Risma luar biasa. Maka dari itu, nantinya tidak salah kalau Dewan Pimpinan Cabang Kota Surabaya mengusulkan Bu Risma nanti sebagai bakal calon gubernur di Provinsi Jawa Timur. Lalu bagaimana, apakah masyarakat Surabaya ini rela apabila Risma diambil untuk memenuhi yaitu Gubernur Jawa Timur, sedangkan Surabaya ditinggalkan begitu? Bagaimana dengan masyarakat Surabaya? Apakah sudah ditanya begitu, Pak? Ya, kalau rela, saya yakin 100% rela. Karena apa? Kalau nanti pendidikan dipimpin oleh Bu Risma sebagai gubernur, wajib belajar 12 tahun, SMA, SMK termasuk yang ada di kota Surabaya ini pun akan kembali seperti semula, tidak dipungut biaya. Baik, terima kasih Pak Baktiono atas waktunya. Dan memang ketika saya ingin mengkonfirmasi langsung hari ini kepada Risma, Wali Kota Surabaya, apakah Risma ini setuju untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur nantinya dan bertanding pada tahun 2018, dan dikatakan oleh Humas pemerintah Kota Surabaya bahwa Risma tidak ingin menanggapi apapun terkait Pilgub Jawa Timur, dan memang sampai dengan saat ini Risma masih belum bisa dikonfirmasi langsung apakah ia akan mengiyakan ataukah Risma akan maju ataukah menolak untuk menjadi calon dari PDI Perjuangan ini. Dan selain Risma, ada juga nama-nama calon lainnya seperti halnya Saifullah Yusuf yang kabarnya akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan juga nama Khofifah Indar Parawansa juga santer terdengar, di mana ini akan ada juga sinyal-sinyal dari Gerindra yang akan mengusung Khofifah Indar Parawansa. Kita lihat nanti bagaimana persaingan di Pilgub Jatim 2018, Eva. Ya, kita akan pantau bersama serunya persaingan Pilgub Jawa Timur 2018. Gita Gowinda melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.